Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan tes diagnostik matematika SMP kelas 7 ya. Topik ini disajikan bagi kalian yang akan memasuki jenjang baru di SMP ya. Tentu ini dimaksud untuk memastikan kesiapan belajar matematika kalian ya. Jadi dari tes diagnostik ini kalau kalian merasa tidak ada kesulitan maka bisa diprediksi nanti kalian ketika belajar matematika di SMP itu bisa dengan mudah. Tapi nanti kalau ada beberapa dari permasalahan yang disajikan ini ada kesulitan, silahkan untuk direview kembali, dipelajari kembali di topik-topik yang rasanya kalian masih ada kesulitan ya. Oke, silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh ya. Oke, permasalahan yang pertama ya. Seorang agen minyak tanah mendapat jatah minyak dari Pertamina itu sebanyak 750 liter setiap minggu. Oleh karena kelangkaan bahan bakar minyak, jatah untuk agen dikurangi 150 liter. Oleh agen, minyak tanah tersebut dibagikan kepada 15 pelanggannya sama rata. Jika kamu menjadi salah satu pelanggan, berapa liter minyak tanah yang kamu terima? Oke, dari permasalahan ini tentu ini berkaitan dengan operasi hitung ya yang diaplikasikan dalam konteks keseharian ya, permasalahan keseharian. Ini berkaitan dengan distribusi minyak tanah ya. Oke. Karena ada kelangkaan di sini jatah untuk agen dikurangi 150 liter ya. Berarti yang awalnya itu agen itu mendapat jatah 750, berarti setelah ada kelangkaan maka jatahnya dikurangi sehingga menjadi 750 dikurangi 150 sehingga yang didistribusikan sekarang tinggal 600 liter. 600 liter ini dibagi kepada 15 pelanggan sama rata atau sama banyak. Nah, berarti nanti setiap pelanggan yang mana di sini kamu mendapatkannya, maka tentunya 600 dibagi 15 ya. 600 dibagi 15 berarti nanti 60 dibagi 15 dapat 4 ya, 40 ya. Jadi masing-masing pelanggan itu akan mendapatkan jatah 40 liter. Jadi saya akan mendapatkan jatah 40 liter. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut berikutnya. Bu Citra mendapat pesanan parcel dengan bahan 27 sirup, 63 biskuit, dan 81 permen coklat yang kemudian ingin membuat parcel dari bahan tersebut sebanyak-banyaknya dengan jenis dan banyak isi yang sama. Ya. Dapatkah kamu membantu Bu Citra menghitung jumlah keranjang yang harus dia siapkan, ya? Jadi ini nanti parcel yang berisi sirup, biskuit, sama permen coklat itu diisi di tempat sebanyak-banyaknya dengan catatan nanti banyak dengan jenis dan banyak isinya yang sama ya. Tentu ini berkaitan dengan apa? Ya, permasalahan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, berarti kita diminta untuk mencari FPB dari 27, 63 dan 81. Kita gunakan faktor ya. Faktor prima untuk kita bisa mencari FPB. Oke, 27 itu faktor primanya salah satunya bisa dibagi dengan 3 ya. Nah, 27 dibagi 3 dapat 9 ya. 9 kemudian kalau dibagi 3 bisa ya. Nah, dibagi 3 dapatnya juga 3. Maka 27 kalau dituliskan dalam faktor primanya nanti 27 itu 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya 63 ya. Ini juga pasti bisa dibagi 3 ya. Nah, 63 dibagi 3, 6 dibagi 3 dapat 2, 3 dibagi 3 dapat 1, 21. 21 masih bisa dibagi 3 ya. Nah, tentu dapat 7 sehingga faktor prima dari 63 itu 3 kali 3 kali 7 atau 3 kuadrat dikali 7. Terakhir 81. Nah, bisa dibagi 3 ya. Nah, 81 dibagi 3 dapat 27, 27 dibagi 3 dapat berapa? Ya, pintar 9 ya. 9 dibagi 3
dapatnya 3. Jadi 81 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4 ya. Untuk bisa mendapatkan FPB dari 27, 63, 81, maka kita cari faktor sekutu pangkat terkecil untuk mencari FPB ya. Faktor sekutunya tentu 3 di sini ya. Nah, ini ada 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 4. Pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jumlah keranjang Bu Citra itu sebanyak 9 yang harus disiapkan. Oke, very easy. Lanjut ya, berikutnya. Dewi berenang setiap 5 hari sekali, Farah berenang seminggu sekali, kemudian berenang 8 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, kira-kira topiknya berkenaan dengan apa? Nah, tentu berkenaan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK dari ya 5 atau 5 hari, di sini seminggu, berarti 7 dan 8 hari. Jadi kita cari KPK 5, 7 dan 8. Kalau kita amati 5, 7 dan 8 tidak punya faktor yang sama ya, atau faktor sekutu prima yang sama. Jadi karena 5 itu bilangan prima, 7 juga bilangan prima. Nah, tentu kita untuk mencari KPK-nya tinggal kita kalikan. 5 kali 7 kali 8 ya. 5 kali 8 40, 40 kali 7, 4 kali 7 28, 280. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi setelah 280 hari. Oke, very easy. Nah, sekarang berikutnya akuarium ya. Sebuah akuarium berbentuk kubus dapat menampung 27.000 cm3 air. Berapa sentimeter panjang rusuk akuarium tersebut? Nah, topik kita sekarang ke bangun ruang ya, khususnya kubus. Ingat volume kubus berarti ya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sementara volumenya sudah diberikan yaitu 27.000, berarti 27.000 sama dengan sisi pangkat 3. Tentu ini adalah permasalahan penarikan akar pangkat 3 ya. Berarti S itu akar pangkat 3 dari 27.000. Gimana cara mencari penarikan akar pangkat 3? Nah, kita carikan perkalian dari 27.000 ini 3 perkalian bilangan kembar ya, untuk bisa mendapatkan 27.000. Tentu 27 itu 3 kali 3 kali 3 gitu ya. 1000 itu 10 kali 10 kali 10. Nah, berarti perkalian dari 30 sebanyak 3 kali ya. Jadi akar pangkat 3 dari 30 kali 30 kali 30. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan sisi dari akuarium tersebut. Berapa sisinya? Ya tentu 30 cm ya. Oke. Selanjutnya, air terjun dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Apabila debit air terjun tersebut 48 meter kubik per detik, berapa meter kubik air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 1 menit? Nah, ini permasalahan terkait debit air ya, dimana air terjun itu sebanyak 48 meter kubik per detik debitnya. Nah, kalau di sini satuannya 1 menit, berarti kita ubah dulu ke detik. Ya, 1 menit itu 60 detik. Nah, sehingga dalam 1 menit banyaknya volume air yang dipindahkan air terjun tentunya 48 dikali 60. Karena 1 detiknya 48, berarti 60 detiknya 48 kali 60 ya. Nah, nanti kalau kamu hitung 6 kali 48 ya, 288, berarti 2880 meter kubik ya. Oke, very easy. Lanjut ya. Sekarang kita ke problem berikutnya. Pak Wawan mempunyai sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 meter kali 6 meter. Sebagian kebun tersebut akan dibuat kolam ikan berbentuk persegi dengan ukuran 4 meter. Berapa meter persegi kebun Pak Wawan yang tidak dibuat kolam ikan? Nah, ini permasalahan pada bangun datar khususnya di luasan ya. Oke, kalau kita gambarkan ini kira-kira sketch dari kebun Pak Wawan ya, dengan ukuran 8 meter kali 6 meter.
Nah, nanti di dalam kebun itu dibuat kolam ikan yang ukuran yang berbentuk persegi. Nah, ini kolamnya ya, ukurannya 4 meter kali 4 meter. Nah, yang ditanya berapa meter persegi kebun Pak Wan yang tidak dibuat kolam ikan? Berarti sisanya. Ya, berarti nanti luas persegi panjang dikurangi luas persegi. Nah, luas persegi panjang berarti 8 kali 6 dikurangi luas perseginya 4 kali 4 ya. 8 kali 6 48 dikurangi 4 kali 4 16. 48 dikurangi 16 sama dengan 32 meter persegi. Oke, very easy ya. Mudah-mudahan very easy. Lanjut ke permasalahan berikutnya kaitan dengan penyajian data. Kali ini diagram di bawah merupakan diagram batang tentang tinggi badan siswa kelas 6 dalam satuan sentimeter. Oke, kalau kalian amati diagram batang di sini, yaitu diagram berkenaan dengan tinggi badan. Kalau kita baca, tinggi badan yang tingginya 140 cm ada berapa ini nanti? Nah, 10 gitu ya. Yang 148, nah ini ada 13. Yang 150, 8 ya. Yang 155, 9 dan seterusnya. Pertanyaan pertama, berapa banyak siswa yang tinggi badannya 150 cm? Nah, berarti yang ini ya. Ini kalau kita tarik, Ini kalau kita tarik nanti, iya, berarti berapa? Ya, ada 8 siswa. Ya. Selanjutnya, berapa sentimeter tinggi badan siswa yang paling tinggi? Ini kalau kita amati ada 140 cm, 148 cm, 150 cm, 155 cm. Berarti yang paling tinggi ini. Betul ya? 155 cm. Berikutnya, berapakah tinggi badan siswa yang paling banyak? Nah, berarti yang paling banyak itu yang paling tinggi ya. Ini ada, ini 13 ini ya. Nah, berarti ada di sini. Yang tinggi badannya berarti 148 cm. Berikutnya, berapakah banyak siswa yang diukur tinggi badannya? Nah, berarti ini kita hitung semua ya. Ini yang pertama ini 10, kemudian nanti ditambah 13 ya. Ini berarti 8, 9. Jadi 10, 13 ditambah 8 ditambah 9 ya. 8 tambah 9, 17. 17 ditambah 13 itu 17 tambah 13, 30 tambah 10, 40 ya. Oke, berarti tinggi badan jumlah atau banyak siswa yang diukur tinggi badannya sebanyak 40 siswa ya. Nah, jadi ada 40 siswa yang diukur tinggi badannya, yaitu 10 ya tambah 13 tambah 8 tambah 9. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah tes diagnostik ini dan kalian siap untuk belajar di SMP khususnya di kelas 7. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.